Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan masih berikan kita kesempatan sampai pada hari ini. Tuhan masih berikan kita kesehatan. Tuhan masih berikan kita waktu. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi saya percaya kita masih mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengingat setiap kasihnya dalam kehidupan kita, setiap pengorbanannya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, semua tetap abadi. Kebaikan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Setiap pengorbanannya sampai pada hari ini tidak akan bisa kita balas. Yang Tuhan mau kita bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, atas segala pencobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Meskipun banyak pencobaan yang hari-hari ini menakutkan kita, menggoyahkan iman percaya kita, tapi yang Tuhan mau kita datang, saudara. Yang Tuhan mau kita lebih lagi memanggil nama Tuhan, merasakan setiap kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bersatu dulu sejenak. Rasakan setiap kasih Tuhan dalam kita. Rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu Bapa. Mataku tertuju padamu.
kekuatan kami Bapa. Karena Engkau terus yang membimbing kami Tuhan di jalan hidup kami Bapa. Kami merasakan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus.
Benar Bapak, karena setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh hidup sampai pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu itu semua karena Engkau Tuhan. Tak pernah kami bayangkan Tuhan, kalau Engkau tak mati di kayu salib, kami tidak akan ada Tuhan sampai pada hari ini Bapak. Kami mengucap syukur atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami yang datang kepada-Mu Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami membuka Tuhan ibadah kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Halo saudara. Semua saudara kita yang di rumah, tetap semangat. Saya yakin kalian semua kabarnya baik-baik saja, sehat, karena Tuhan beserta kita saudara. Amin. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik.
saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kasihan hati kita mengenang pada Tuhan. Kita mau lebih layak pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada yang memisahkan setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kau selalu hadirkan ketenangan dalam kehidupan kami, apapun itu masalah persoalan kehidupan kami. Kau tak pernah absen hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau selalu menyertai, melindungi kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada yang dapat dipisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Hadir di sana.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai kami. Kalau sampai hari ini kami bisa memuji memuliakan Tuhan, itu terbukti karena kesetiaan Tuhan ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, mari saat ini kami hanya menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Pakai Tuhan telinga pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada perayaan Jumat Agung saat hari ini. Kiranya kuasa Tuhan memberkati kami semua, khususnya anak-anak Tuhan yang di rumah dalam beribadah secara online. Pakai telinga mereka Tuhan, sehingga mereka tetap fokus dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Yang percaya berkati katakan amin. Salam. Baik, kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, hari ini firman Tuhan punya tema pengorbanan Yesus di Kalvari menanggung semuanya. Kalvari cover is all. Pengorbanan Yesus di Kalvari telah menanggung semuanya. Baik, mari kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 secara bersama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 2. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 10. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa, banyak orang yang berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara kekasih, hari ini kita memperingati perayaan Jumat Agung. Jumat Agung berbicara hari Jumat yang Yesus mengalami aniaya, penyaliban, ya, oleh saudara dan saya karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, film Passion of the Christ yang dibintangi oleh Jim Caviezel, ya, yang berperan sebagai Tuhan Yesus berkata, ketika dia dicambuk, bahunya seolah-olah terlepas dari sendinya. Berat normalnya 95 kg, tetapi ketika dia memerankan film Passion of the Christ, ya, timbangannya berkurang menjadi 76 kg, ya, kurang lebih 19. Selama syuting ia sering muntah-muntah dan mengalami infeksi paru-paru. Saat digantung badannya membiru, maka bolak-balik harus diturunkan. Dan kemudian apa lagi? Ia pernah disambar petir pada saat syuting tersebut dan akhirnya harus menjalani operasi jantung. Dan kemudian Jim Caviezel berkata, ya, bahwa dengan dia memerankan film Passion of the Christ, dia berubah secara total. Dan dia berkata, ya, apa yang saya perankan ketika film Passion of the Christ sebenarnya itu enggak seberapa dibandingkan dengan ketika Yesus benar-benar, ya, melakoni bagaimana ia dianiaya, bagaimana dia dicambuk, ya, bagaimana dia, ya, memikul salibnya, bagaimana ketika mahkota duri dimasukkan ke kepalanya, bahkan ketika kaki dan tangannya dipakukan. Saudara kekasih, ya, mungkin hanya dalam bentuk film yang kita lihat, tapi lebih daripada apa yang kita lihat di film tersebut, Jim Caviezel berkata, luar biasa bagaimana Yesus menanggung. Makanya hari ini tema firman Tuhan, Calvary cover it's all, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib menanggung semuanya. Saudara kekasih, Yesaya telah menulis, ya, 500 tahun menubuatkan sebelum Yesus lahir di dunia ini. Sekarang kita sudah baca tadi bagaimana, ya, Yesus telah dinubuatkan, ya, bahwa Yesus menjadi seorang yang lahir lewat, ya, perempuan suci Maria ke bumi ini. Dia adalah Tuhan yang turun dari surga karena begitu banyak dosa-dosa di dunia ini, karena begitu besarnya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia di bumi ini. Ya, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan apa? Yaitu dengan murkanya membuat air bah, ya, di kitab Kejadian, sehingga yang selamat hanya keluarga Nuh saja, ya. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum lagi, ya, bumi ini dengan air bah. Kemudian apa yang terjadi lagi? Kita melihat, ya,
Sodom dan Gomora melakukan dosa, Tuhan menghukum dengan yaitu hujan belerang. Itulah yang sekarang di muara daripada Sungai Yordan yang disebut dengan Laut Madu. Itu adalah Sodom dan Gomora. Kemudian kita lihat Tuhan menghukum manusia sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dan terus menerus Tuhan mengirim para nabi. Tapi nabi ditolak, sehingga Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melakukan misi yang luar biasa, yaitu Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan sendiri sebagai Tuhan harus turun ke dunia. Untuk apa? Itulah yang disebut tadi Calvary, covers it all. Yesus harus menjadi korban. Untuk apa? Pertama, mengubah hidup kita dari kegelapan menjadi terang. Jadi manusia di bumi ini hidupnya telah gelap. Manusia cenderung melakukan dosa. Manusia cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita melihat dengan dosa-dosa tersebut, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Makanya Yesus lahir di bumi ini. Yesus turun dari sorga, dia melakukan pelayanan secara manusia 33,5 tahun. Dan hari ini kita memperingati yang disebut dengan Jumat Agung. Jumat Agung. Yesus harus menanggung semuanya. Calvary covers it all. Apa yang dia tanggung? Hidup kita gelap. Ibaratnya rumah tanpa lampu, maka rumah tersebut akan gelap. Sehingga maka pemiliknya harus membuat seperti ini, lampu, maka rumah diterangi. Hati saudara dan saya gelap tanpa ada roh Tuhan. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk mengubah kita, mentransform, dirubah dari hidup yang gelap menjadi hidup yang terang. Saudara kasih, ketika kita berjalan dalam kegelapan, apa terjadi? Kita akan masuk jurang. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka tujuan kita hanyalah neraka. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, agar dunia ini diterangi oleh kasih Tuhan, agar dunia ini tidak gelap lagi, agar manusia ciptaannya ini tidak semuanya masuk neraka. Visi dari Tuhan bahwa semua manusia harusnya masuk surga. Tetapi Tuhan memberikan yang disebut dengan apa? Kebebasan memilih. Free will. Memilih apakah dia selamanya mengikut Tuhan, apakah di tengah perjalanan dia tinggalkan Tuhan, atau di tengah perjalanan dia jahat tapi akhirnya datang kepada Tuhan. Free will, bebas memilih. Tetapi Yesus punya misi agar saudara dan saya hidup dalam terang daripada Kristus. Makanya Tuhan menciptakan yaitu matahari seperti siang hari untuk menerangi kita berjalan.
Tuhan juga menciptakan bulan dan bintang untuk malam hari agar kita apa? Bisa berjalan secara fisik. Tapi agar kita berjalan secara rohani di dalam terang, maka harus ada roh Tuhan. Hanya roh Tuhan yang menerangi jalan kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Secara fisik Tuhan sudah ciptakan penerang, matahari, bulan dan bintang. Tetapi secara rohani bahwa kita harus apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kita bisa berjalan dalam terang. Yang kedua, Calvary covers it all. Ya, manusia harusnya mendapat hukuman kekal. Upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi hukuman kekal, ya, di mana di sini manusia berdosa diubahkan oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib untuk beroleh hidup kekal. Ya. Jadi harusnya jiwa kita nanti akan masuk neraka. Kenapa? Karena kehidupan kita tadi yang gelap, karena dosa-dosa kita tadi. Tetapi Yesus telah mati, Yesus telah menanggung, ya, semuanya agar kita dibenarkan. Di bumi ini siapapun manusia, nggak ada yang benar. Siapapun orangnya, ya, mau pendeta besar sekalipun tetap berdosa. Hanya Yesus di bumi ini satu-satunya yang hidup dalam kebenaran. Tetapi itulah tujuan Tuhan, kematiannya agar kita yang tadi hidup dalam dosa, dalam kesalahan, dibebaskan dari hukuman kekal agar kita beroleh kehidupan kekal. Amin. Jadi Yesus telah menanggung. Calvary covers it all. Dia telah menanggung semuanya. Semua dia tanggung. Semua dia terima agar saudara dan saya, ya, dan saudara yang di rumah beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, sebenarnya manusia ini, saudara dan saya tidak layak di mata Tuhan. Tidak layak. Kenapa? Karena kita belajar dalam dosa. Ya. Orang yang tidak layak, ya, berarti nggak punya hak untuk apa? Punya hidup layak. Nah, kemarin ada saya dengar hamba Tuhan berkata, ya, orang-orang yang kena COVID, ya, 19 ini adalah karena kutuk. Saya nggak tahu benar itu. Saya tidak berani menghakimi seseorang. Ya, apakah mereka yang kena COVID ini adalah orang-orang terkutuk? Saya tidak berkata kena kutuk. Tidak. Ya, yang jelas di sini. Kenapa kita sampai hari ini masih datang memuji Tuhan? Karena Tuhan melayakkan. Amin. Kenapa kita bisa hidup sampai hari ini? Hanya karena Tuhan Yesus melayakkan. Lewat pengorbanannya kita dilayakkan. Makanya seperti pujian tadi, layak Tuhan disembah. Siapa yang menyembah adalah saudara dan saya, khususnya yang di rumah, menyembah Tuhan karena kita sudah dilayakkan. Karena, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib melayakkan kita sampai hari ini. Jadi jangan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bisa hidup sampai sekarang karena banyak uangku. Tuhan aku bisa hidup sekarang karena aku pintar. Tuhan aku bisa hidup sekarang karena aku pendeta hebat. Gak ada.
Jadi saudara kekasih, saudara dan saya bisa memuji Tuhan karena Tuhan layakkan. Amin. Karena Dia telah berkorban, Dia rela menyerahkan tubuhnya menjadi korban akibat dosa saudara dan saya. Semua manusia telah melakukan pelanggaran. Semua telah melakukan kesalahan. Semua manusia telah jahat dan semua manusia telah hidup dalam kefasikan. Tetapi Kalvari covers it all. Yesus mengampuni. Amin. Yesus mengampuni. Maka di lagu pujian, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saudara, kita kembali kepada feeling passion of the Christ. Yang di kanan saja berdosa disalibkan, ketika Dia berkata, ampunilah aku Tuhan. Kenapa kita disalibkan? Dia berkata kepada yang di sampingnya, yang di samping Yesus sebelah kirinya. Kenapa kita disalibkan? Karena kita adalah orang-orang yang berjahat. Pada zaman dulu, manusia-manusia yang disalibkan adalah manusia orang-orang yang paling jahat. Sama dengan zaman sekarang, ya. Kalau Indonesia yang paling jahat ditembak mati, ya. Jadi zaman dulu belum ada apa, belum ada pistol, ya kan. Jadi dipertontonkan. Nah, inilah orang yang jahat. Jadi termasuk Yesus yang seolah-olah adalah manusia yang jahat, tapi Dia disalibkan karena dosa, kesalahan, kefasikan saudara dan saya. Dia menjadi Kalvari covers it all. Di sebelah kanannya Dia berkata, karena Dia menyadari kesalahannya. Kita disalibkan karena kita melakukan dosa. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, udah disalib aja masih Dia memberi pengampunan. Makanya kesalahan, kejahatan, pelanggaran, kefasikan Dia ampuni. Itulah hebatnya Tuhan. Mungkin seseorang bersalah pada kita, ya, seseorang bersalah kita sampai mati, aku nggak mau lagi melihat mukanya, ya. Sama dengan ini, saya bilang dulu, bapak saya bilang, ya, nanti kita ketemu di Tanah Merah di Pelumpang katanya, ya kan. Nah, padahal ya nggak seberapa kita disakiti, tapi Tuhan kita sakiti, Tuhan kita jahatin, kita hidup dalam kefasikan. Tapi kalau cover it all, Dia ampuni kita. Jadi luar biasa nih Tuhan. Dia tidak memperhitungkan salah dan dosa kita. Dia tidak memperhitungkan kefasikan kita. Asal Anda dan saya percaya saja kepada Tuhan. Apalagi yang Tuhan lakukan di dalam Kalvari covers it all. Saudara dan saya adalah manusia-manusia yang terkutuk. Saudara dan saya adalah manusia-manusia yang tertolak. Ya. Orang-orang yang kena kutuk, orang-orang yang tertolak, berarti apa? Tentu tidak punya hak. Tidak punya hak. Saudara, satu ketika misalnya seseorang dia pergi menghadap apa? Menghadap Presiden Pak Jokowi. Dia datang dengan sandal jepit, dengan ya apa? Dengan
celana kuntum dengan baju kaos. Jangan coba-coba masuk istana presiden, ya, hanya dekat tentara aja menjaga pintu, kita sudah ditolak, ya kan? Kita sudah ditolak. Tetapi Yesus menyelesaikan semuanya di kayu salib. Segala kutuk-kutuk, segala ketertolakan kita dilunasi dengan darahnya yang kudus. Dia selesaikan, dia bayar dengan darahnya. Makanya saudara dan saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saudara dan saya adalah manusia-manusia terkutuk. Saudara dan saya adalah manusia-manusia tertolak. Tetapi ketika kita sudah percaya pada Yesus, segala kutuk-kutuk nenek moyang diselesaikan. Segala ketertolakan kita Tuhan selesaikan, lunas, ya, lunas. Dia bayar dengan apa? Darahnya. Hebat kan? Luar biasa kan pengorbanan Tuhan, ya. Maka dikatakan tadi, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saudara kasih, Tuhan tidak pernah melihat rupa, Tuhan tidak pernah melihat jabatan, Tuhan tidak pernah melihat pendidikan, Tuhan tidak pernah melihat segala kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi bila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk semuanya, Calvary covers it all. Kematian Yesus di kayu salib menanggung semuanya. Saudara diberikan kerajaan kekal. Saudara dijadikan sahabatmu. Saudara dijadikan menjadi anaknya. Saudara dijadikan mempelai wanita. Dan saudara dan saya beroleh janji-janji yang kekal. Sebab itu hari ini di dalam refleksi kita, seperti Jim Caviezel tadi, ketika dia memerankan film Passion of the Christ, menurut kesaksian ini tadinya Jim Caviezel adalah mungkin orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi ketika dia memerankan film Passion of the Christ, Yesus mengubahkan hidupnya. Saudara dan saya juga, apakah sudah mengubahkan hidup kita? Khususnya yang di rumah. Apa saudara ngantuk? Ayo saudara tertidur sekarang. Mari, ya. Walaupun saudara di rumah, Yesus telah menderita buat saudara dan saya. Penderitaan Yesus, Calvary covers it all, mengubah kehidupan kita. Yang berikutnya, sebagai orang yang telah ditebus di kayu salib, nah, apa yang harus kita berikan kepada saudara kita? Apa yang harus berikan kepada Tuhan? Yang kita berikan kepada Tuhan, lalu kita harus doakan bangsa ini. Kita harus doakan pemerintah kita ini. Kita harus doakan negeri ini agar dibebaskan dari penyakit COVID-19, agar Yesus dipermuliakan. Dan apa refleksi yang terakhir bagi kita adalah hanya segala pujian dan hormat. Saudara dan saya jangan pernah berhenti memuji Tuhan, karena Dia telah menebus jiwa kita. Amin. Nanti, ya, saudara yang berdoa syafaat, saudara berdoa. Mari kita berterima kasih atas pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan saya dan saudara
yang menyelamatkan kita dari orang yang tidak layak menjadi layak. Mari kita berdoa agar kita diberikan hati yang selalu mencintai Yesus, dan kita diberikan selalu komitmen setia seperti lagu tadi, ya, agar kita setia mencintai firman Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan sekarang kita, ya, physical distancing yang ada di rumah yang diberikan oleh pemerintah sekarang, kita gunakan untuk baca firman Tuhan. Halo, sekarang sudah di mana saudara baca firman Tuhan? Apakah masih tak di kejadian 1? Apakah sudah berpindah ke Markus? Atau masih tetap di apa? Kejadian 6? Ya, itu adalah hak saudara. Yang jelas, jangan jadi jenuh, jangan hanya bosan, hanya sibuk dengar berita. Akhirnya kita apa? Ketakutan. Tapi bacalah firman Tuhan. Setialah baca firman Tuhan agar saudara diberi kekuatan. Calvary cover it all. Tuhan telah mengubahkan hidup saudara dan saya, yaitu hidup dalam terang. Baik, kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Saudara yang di rumah, mari persiapkan roti dan anggur. Bola basah. Mari kita naikkan pujian. Kita kembali naikkan pujian. Lagu tadi, yaitu dari betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, dan kau pada hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku sejauh timur dari barat.
kepadamu ya. Mari kita berdiri. Khususnya saudara yang di rumah juga mari berdiri. Angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala saudara. Bunyikan saudara kekasih, hari ini kita sudah mendengarkan yaitu Calvary covers it all. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelesaikan semuanya. Sebab itu peringatan hari Jumat Agung hari ini dalam perayaan perjamuan Saya Kudus, roti yang di tangan saudara adalah sebagai lambang tubuh Yesus yang telah tercabik-cabik, tubuh Yesus yang telah rela menjadi korban agar saudara dan saya beroleh semuanya, dari hidup yang gelap menjadi hidup yang terang, dari manusia yang berdosa menjadi dibenarkan, dari orang yang tidak layak menjadi layak, orang yang melakukan salah, jahat, fasik diampuni dan ditolak, terkutuk, diselesaikan dengan darahnya, dan saudara dan saya beroleh kesembuhan. Sebab itu saudara kasih, mari kita hargakan penebusan Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya. Saudara bukan lagi bagian daripada hukuman kekal, tapi kita menjadi beroleh kehidupan kekal. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Saudara angkat di atas kepala saudara anggur. Anggur adalah sebagai lambang darah Yesus. Ketika dia dicambuk, dia mengeluarkan darah. Ketika dia memikul salibnya, dia mengeluarkan darah. Bahkan ketika mahkota duri dimasukkan ke kepalanya, dia mengeluarkan darah. Dan ketika di kayu salib, kaki dan tangannya dipakukan, dan ketika dia mati, serdadu Romawi menusuk lambungnya, dia mengeluarkan darah. Oleh darah Yesus, saudara dibebaskan dan saya. Oleh darah Yesus, saudara dilayakan. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya beroleh kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kita berdoa agar Indonesia disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada perayaan Jumat Agung ini. Karena kita percaya hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan, membebaskan Indonesia ini dari bentuk virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Mari saudara bersyukur. Mari saudara bersyukur. Dan kita percaya di dalam kepedihan hati kita, di dalam ratapan kita seperti Israel yang beratap karena mereka telah dibuang oleh Tuhan. Kita juga meratapi bangsa kita ini. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita khususnya yang mengalami korban bencana. Kita berdoa kepada Tuhan. Beban mereka juga beban kita. Kesedihan mereka juga menjadi kesedihan kita. Kita berdoa kalau ini semua atas seizin daripada Tuhan. Kita berdoa khususnya mengalami virus corona, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada rencana besar daripada Tuhan lewat kejadian ini. Sebab itu kita percaya
Jadilah mujizat Tuhan bagi Indonesia. Jadilah rencana Tuhan bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan mengawal Indonesia. Tuhan, bebaskan negeri kami dari bentuk virus corona. Tuhan Yesus, bebaskan juga bumi ini dari bentuk virus corona. Karena kami percaya Tuhan, penderitaan mereka adalah bagian daripada kami. Sebab itu kami hanya berserah dan kami hanya berdoa, Tuhan tolong saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami Tuhan korban bencana virus corona. Corona basika basana. Era bayar basana bayar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Terima kasih Tuhan. 2000 tahun yang lewat, Engkau telah menyelesaikan di kayu salib. Engkau telah menyelesaikan semuanya di kayu salib Tuhan. Calvary covers it all. Pengorbanan-Mu di kayu salib menyelesaikan semuanya. Yesus telah selesaikan. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan, kalau bangsa ini melakukan dosa, kalau bangsa kami ini Indonesia melakukan kejahatan, dan selama ini mungkin kami melakukan banyak kefasikan, ampuni Tuhan bangsa kami, ampuni negeri kami Tuhan. Lawat Tuhan khususnya kota Jakarta Tuhan yang banyak mengalami korban bencana virus corona. Kami berdoa Tuhan, Engkau belas kasihan-Mu terjadi Tuhan. Kiranya setiap gereja-gereja Tuhan sungguh-sungguh berdoa, sehingga setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan melepaskan Tuhan. Karena kami percaya bahwa jika pun terjadi bencana virus corona, kami tahu atas seizin Tuhan. Tapi kami percaya hari ini lewat perayaan Jumat Agung, Yesus telah melakukan segalanya. Calvary covers it all. Terutama Tuhan, kami percaya bahwa virus corona dilenyapkan dari bumi Indonesia, dan virus corona juga dilepaskan dari bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati telinga hati pikiran kami. Berkati Tuhan setiap jiwa roh kami, setiap firman yang kami dengar pada saat perayaan Jumat Agung ini menjadi berkat dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan sudah jadikan kami sahabatnya, Tuhan sudah angkat kami menjadi anaknya, dan kami telah Engkau persiapkan menjadi mempelai wanita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Yang berdaya berkata katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persiapkan hati kita. Saya undang saudari Linda, mohon kita doa persembahan. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada hari ini ya Bapak, dan kami akan memberikan persembahan
kami ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Kau berkati kami dalam pekerjaan kami. Kau berkati juga Tuhan ibu kasih kami yang menjalankan tanpa persembahan. Dan Kau tambah-tambahkan terus lagi kesetiaan untuk dia melayani Kau ya Bapa. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita. Bapak Ibu juga yang berada di rumah, saya himbau buat kita boleh bersama-sama berdoa sapaan. Berdoa kita buat bangsa kita, berdoa buat negeri kita. Haleluya, haleluya. Apa yang kita alami hari-hari ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Melalui Jumat Agung yang boleh kita rayakan pada pagi siang hari ini, kita tetap perlu berkata bahwa kasih Kristus yang tetap perlu melimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini kami tetap perlu bersyukur di hadapan-Mu. Kalau kami Tuhan ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan pagi sampai siang hari ini, puji-pujian penyembahan kami biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan, terima kasih waktu ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Melalui perayaan Jumat Agung yang boleh kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hati kami semakin dipulihkan, hati kami semakin lebih lagi boleh datang kepada Tuhan, boleh berharap, boleh mengandalkan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujian penyembahan kami Tuhan Yesus, ucapan syukur kami Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan, firman yang luar biasa, firman yang dahsyat yang boleh mengingatkan kami melalui kematian Yesus Kristus kayu salib, kami akan dipulihkan, kami dibangkitkan, kami menerima kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, firman yang luar biasa. Biarlah firman menjadi rema, firman menjadi kekuatan, firman yang menjadi renungan kami pagi, siang dan malam. Ajar kami Tuhan Yesus boleh melakukan itu dalam hidup kami. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bukan hanya saja kan boleh mendengar Tuhan, bukan hanya saja kan boleh memperkatakan, tetapi kami jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Apa yang disampaikan Tuhan semua belum berasal daripada Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu, tambah-tambahkan pengurapan kuasa otoritas-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa Tuhan yang dilakukan hamba-Mu berhasil, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati pulihkan kesehatan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau bekerja buat hamba Bapak yang baik. Apa yang menjadi visi misi
hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan pelayanan khususnya Tuhan Yesus, buat berhasil. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kemana Engkau utus hamba-Mu tetap Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati tetap Tuhan Ibu Gembala kami sebagai penolong, sebagai pendoa Tuhan di tengah-tengah rumah tangga lingkungan, khususnya di tengah-tengah gereja di tempat ini. Tambahkan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, tambahkan kesabaran Tuhan. Biarlah tetap Ibu Gembala kami kuat boleh melayani setiap pekerjaan Tuhan, sehingga melalui setiap pelayanan Tuhan Ibu Gembala kami, oh Tuhan Yesus, khususnya Tuhan sidang jemaat-Mu dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Kebutuhan keperluan mereka kami terlalu yakin dan percaya, berkat-berkat melimpah Tuhan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Oh Bapa Gembala kami di tempat ini, berkati anak-anak mereka Tuhan, baik anak-anak mereka yang masih sekolah, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga. Tuhan Engkau memberkati, bahkan walaupun kami juga tetap Tuhan kami perlu bersyukur, tetap Tuhan Engkau yang tolong Kau pulihkan di masa tuanya, dia tetap perlu bersyukur menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati semua anak-anaknya Tuhan, berkati keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini Tuhan ada banyak ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan ada banyak Tuhan Yesus masalah persoalan yang terjadi. Kami serahkan bangsa kami Indonesia Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan berkati bangsa kami Tuhan Yesus, khususnya dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui virus Tuhan Yesus yang merajalela Tuhan, penyakit menular Tuhan Yesus, virus corona kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Di setiap ketakutan Tuhan, di setiap kekhawatiran Tuhan, Engkau hadir di bangsa kami Tuhan. Di setiap roh kejahatan, kegelapan, kuasa-kuasa Tuhan yang tidak berasal daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkuasa atas bangsa Indonesia, akan terjadi pemulihan buat bangsa kami Tuhan. Akan terjadi Tuhan lawatan-Mu buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau berdiri di bangsa kami ini Tuhan. Engkau jamah setiap orang-orang yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui situasi keadaan yang ada Tuhan Yesus. Biarlah setiap jiwa Tuhan boleh mengenal Kristus di dalam setiap hidup mereka. Pemulihan akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin kami yang ada di bangsa ini, khususnya Tuhan buat Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tutup bungkus dia dengan darah Yesus. Berikan roh hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami, berkati istrinya, berkati keluarganya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Berkati wakil Tuhan Yesus, oh Tuhan, para menteri Tuhan Yesus, para keamanan Tuhan Yesus, menteri kesehatan, bagian kedokteran Tuhan, medis, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan Yesus kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, khususnya para medis, para dokter Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi mereka Bapa. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka mampu melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Pemimpin kami di Kota Jakarta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh hikmat daripada Tuhan berikan sehingga mampu memimpin Kota Jakarta Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan Kau tempatkan kami di Kota Jakarta, kami akan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di Kota Jakarta dengan luar biasa. Pemulihan akan terjadi di Kota Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampai pemimpin kami Tuhan yang terendah RT RW, tetap Tuhan pakai mereka, mampukan mereka. Apa yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap pemimpin kami, biarlah mereka mampu lakukan seluruh dengan kehendak-Mu. Bukan kuat gagah mereka Tuhan, bukan kebolehan mereka, tetapi mari roh tabrakan Tuhan Kau berikan bagi mereka. Hikmat daripada Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka mampu memimpin Tuhan, bukan buat pribadi, tetapi buat kepentingan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Yesus, berkati setiap hamba Tuhan, di mana Kau tempatkan mereka melayani pekerjaan Tuhan.
Sekalipun kami melayani melalui online Tuhan Yesus, biarlah pakai semua hamba-hamba Tuhan, melalui setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan, semakin Tuhan boleh datang setiap jiwa boleh berseru mengenal Engkau Yesus Juru Selamat mereka. Kami bebas Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, bersukacita di dalam Tuhan, berlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan juga tetap Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Khususnya Tuhan Yesus, buat gereja kami di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap yang memegang dan membentengi tempat ini. Sekalipun kami Tuhan tidak semua kami boleh hadir di tempat ini, Tuhan Engkaulah tetap yang memegang tempat ini, tetap kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kebutuhan gereja kami percaya di dalam nama Yesus. Berkat-Mu akan melimpah-melimpah Tuhan di tengah-tengah gereja di tempat ini. Bapak terima kasih, Bapak yang baik, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus setiap komunitas di mana kami tinggal Tuhan. Baik Tuhan di daerah Kampung Sawah ini, pemeliharaan Tuhan Engkau tetap terjadikan di tempat ini. Tetap lawatan-Mu terjadi di daerah Tuhan Kampung Sawah. Baik Tuhan Yesus daerah Kebantenan Tuhan, daerah Kebun Baru. Oh Tuhan daerah Cakung, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Selatan, dalam nama Yesus. Kota Jakarta akan diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya mereka yang menderita Tuhan Yesus, oh yang mengalami Tuhan Yesus penyakit Tuhan, oh COVID-19. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau luar biasa, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap Tuhan sidang jemaat-Mu, mungkin saat ini yang mereka di rumah, baik kami yang ada di tengah-tengah gereja di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati setiap sidang jemaat. Tambah-tambahkan kerendahan hati Tuhan, tambah-tambahkan hati yang belum bersyukur di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada. Tuhan kami berdoa khususnya buat sidang jemaat-Mu, jamah mereka, berkati mereka, pulihkan mereka. Di saat sidang jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan mengalami Tuhan kelemahan, biarlah berikan mereka kekuatan yang baru. Kalau hari-hari ini mereka Tuhan mengalami sakit penyakit, biarlah bilur-bilur menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka Tuhan menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Maka mungkin di antara sidang jemaat-Mu ada kelaparan Tuhan, berkat-Mu Tuhan Yesus mengalir dalam hidup mereka. Ajar mereka bersyukur kepada Tuhan, ajar mereka boleh tetap bersekutu di hadapan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya di setiap anak-anak Tuhan boleh berseru kepada Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kekurangan, berkat Tuhan melimpah dan melimpah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ingatkan mereka Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah Tuhan keadaan ini, biarlah mereka semakin lagi boleh datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, semakin lagi boleh berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sidang jemaat Engkau jamah mereka semua dimanapun berada, ada mungkin di rumah atau dimanapun Tuhan, kami serahkan hidup mereka. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, berkat-Mu melimpah-melimpah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Yesus. Maka setiap kami Tuhan Yesus, hamba-Hamba yang sudah ambil bagian Tuhan pada pagi sampai siang hari ini, apapun tugas panggilan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, apa yang kami lakukan pada pagi siang hari ini, kami percaya ini tidak akan sia-sia. Engkau balaskan berlipat-lipat kali ganda bagi setiap kami Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan bagi kami, tambah-tambahkan kerendahan hati dalam hidup kami, tambah-tambahkan hati yang boleh bersyukur bagi kami Tuhan, sehingga tetap kami boleh mampu melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Engkau tahu pelayanan kami Tuhan ada banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tetapi mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bahkan Tuhan persembahan kami benda mati, perpuluhan kami, ucapan syukur kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Kami pakai Tuhan untuk Tuhan Yesus. Oh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap kami yang menabur Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus balaskan berlipat-lipat kali ganda bagi kami melalui
setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami tetap percaya Tuhan, pemulihan ekonomi yang Kau akan nyatakan di Tuhan Yesus di bangsa ini. Pemulihan ekonomi akan terjadi di kota Jakarta Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, sebentar Tuhan kami mau pulang dari tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami. Mungkin kami yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Engkau di depan, di belakang kami. Kami tiba di rumah kami, bertemu dengan keluarga kami, membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Pertemukan kami di waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Baik, saudara kasih, kita akan selesaikan ibadah ini. Juga yang saudara di rumah, mari kita berdiri. Pulanglah kiranya dengan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub ada dalam hidupmu. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Tuhan Yesus memberkati suamimu, Tuhan Yesus juga memberkati istri anak-anakmu. Diberkatilah buah adonanmu, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kesudahannya. Kiranya pulanglah kiranya dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang dan Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Jumat Agung, kemenangan, kekuatan, penyertaan, kesembuhan dari Kristus menjadi bagian kita. Amin. Salam.